Pada persoalan nomor 1, kita memiliki dua persoalan. Yang pertama, hitung perpindahan total dari I menuju C dengan menguraikan vektornya pada sumbu X dan Y. Dan persoalan kedua, hitung besar sudut yang dibentuk dari perpindahan titik I menuju C. Dari persoalan nomor 1A, di sini kita akan menggunakan rumus vektor dan penggunaan rumus trigonometri, di mana sumbu X adalah cos dan sumbu Y adalah sin. Cos 0 sama dengan 1, cos 40 sama dengan 0,7660, cos 60 sama dengan 1/2, sin 0 sama dengan 0, sin 40 sama dengan 0,6427, sin 60 sama dengan 0,8660. Untuk sumbu X, kita ketahui bahwa sumbu dx sama dengan d1 cos theta tambah d2 cos theta tambah d3 cos theta sama dengan 6 cos 40 ditambah 8 cos 60 tambah 5 cos 0. Maka hasilnya sama dengan 13,56. Dan pada sumbu Y, sumbu dy sama dengan d1 sin theta kurang d2 sin theta sama dengan 6 sin 40 dikurang 8 sin 60. Dapat hasilnya minus 3,07. Setelah kita ketahui hasil dari sumbu X dan Y, maka kita masukkan ke rumus D akar dari sumbu dx pangkat 2 ditambah sumbu dy pangkat 2. D sama dengan akar 13,56 pangkat 2 ditambah minus 3,07 pangkat 2 sama dengan akar 183,8736 tambah 9,4249 sama dengan akar 193,2985. Dikarenakan akar 2 dari 193,2985 terlalu banyak, maka kita bulatkan menjadi 13,9. Nomor 1B, yang ditanya perpindahan pada sudut I menuju C, yaitu tan, di mana tan sama dengan cos per sin. Tan sama dengan sumbu dy per sumbu dx. Tan sama dengan 3,07 per 13,56. Kita dapatkan hasilnya tan 0,22, yaitu 12,7. Pada soal nomor 2, jelaskan mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3, serta berikan masing-masing contoh penerapan atau pengaplikasiannya. Hukum Newton 1, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Contohnya, saat mobil bergerak cepat, direm mendadak, penumpang akan terasa terdorong ke depan. Hukum Newton 2, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding balik dengan masanya. Contohnya, mendorong gerobak dari rumah ke pasar. Hukum Newton ketiga, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawan arah terhadap benda pertama. Contohnya, pada saat kamu berenang ataupun bola basket yang kamu pantulkan di tangan dan akan kembali ke tangan kamu. Pada soal nomor 3, di sini kita memiliki dua persoalan. Soalan pertama, berapa besar gaya yang Anda butuhkan jika sebelum melemparnya, Anda menekuk lawan ke depan untuk membawa pusat masanya ke pinggul Anda, seperti gambar A. Sedangkan pertanyaan yang kedua, berapa besar gaya jika lawan Anda tetap tegak sebelum Anda melemparkannya sehingga lengannya memiliki D2 yaitu 0,12 meter sesuai dengan gambar B. Pada persoalan A, kita menggunakan rumus gaya yang dimana F sama dengan T per D. Sebelumnya, untuk mencari nilai T atau torsi, kita harus mengalihkan momen inersia dikali kecepatan sudut, yaitu 15 kali 6 sama dengan 90. Dan D atau lengan sudah kita ketahui bahwasannya itu 0,3 meter, sehingga kita masukkan ke rumus FA sama dengan T per D atau F sama dengan 90 per 0,3, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 300 N. Pada persoalan B, kita mencari nilai gaya pada gambar B. F sama dengan M dikali G, di mana M bernilai 80 dan G seperti ketetapan yaitu 9,8 per 10. FB sama dengan D2 dikali FG dikali D1. FB sama dengan 0,12 dikali 80 dikali 9,8 per 0,3. Hasil yang kita dapatkan 313,6.
Lalu kita menjumlahkan gaya pada gambar A dan B, yaitu F total sama dengan FA tambah FB sama dengan 300 ditambah 313,6 sama dengan 613,6. Jelaskan apa yang menyebabkan batu tidak jatuh dan kondisi fisika apakah yang telah Anda pelajari yang dapat menjelaskan hal tersebut. Jawabannya, karena batu tersebut memiliki panjang lengan dan momen gaya yang berada di titik pusat pada tumpuan itu, dan kondisi fisika yang dimaksud adalah pusat massa. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.